LBH Medan melakukan konferensi pers terkait gugatan ratusan guru honorer Langkat dikabulkan PT UN Medan. LBH Medan mengatakan PJ Bupati Langkat harus segera diumumkan kelulusan sesuai CAT dan mengangkat mereka yang telah lulus. Baiklah, selamat pagi kepada rekan-rekan media yang hadir di LBH Medan pada siang hari ini. Pada hari ini kami dari LBH Medan, tim dari para guru-guru honorer penggugat di gugatan TUN nomor 30 tahun 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan saat ini sedang mengadakan konferensi pers untuk menyatakan atau mendeklarasikan kemenangan kami atas putusan dari Majelis Hakim terhadap gugatan kepada pihak tergugat yakni Bupati Langkat ataupun PLT Bupati Langkat. Adapun yang menjadi objek gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan adalah adanya satu pengumuman kelulusan terkait seleksi P3K Langkat yang sudah secara administrasi melanggar peraturan-peraturan yang ada yang mengatur tentang proses-proses seleksi pelaksanaan P3K di Kabupaten Langkat. Selain itu kami juga menyampaikan terkait kriminalisasi yang dilakukan terhadap satu guru yang merupakan pejuang kasus P3K Langkat ini, di mana guru ini dituduhkan atau dilaporkan atas dasar pemalsuan surat, yang mana hal ini merupakan suatu yang tidak benar dan mengada-ngada. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Direktur LBH Medan, Bang Irfan Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan media. Terima kasih yang sudah berhadir hari ini. Pertama kami mau menyampaikan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mau menyampaikan banyak terima kasih karena perlu diketahui jika hari ini perjuangan 103 guru P3K Langkat di PT UN dikabulkan oleh PT UN. Adapun gugatan itu terkait dengan adanya kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi P3K Kabupaten Langkat tahun 2023. Dan putusan itu sangat penting dan sangat memberikan angin segar para guru-guru ini. Adapun 4 poin putusan itu adalah mengabulkan gugatan para guru ini sebagian, yang pertama. Yang kedua, membatalkan pengumuman yang sebelumnya diumumkan oleh PLT Bupati Sahafandim, kemudian mencabut pengumuman itu, pengumuman kelulusan yang sebelumnya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah yang paling amat penting bagi para guru-guru pejuang ini adalah mengumumkan kembali hasil kelulusan dengan dasar CAT. Itu tegas diberikan atau diputuskan oleh Hakim PT UN. Itu yang perlu kami sampaikan, dan putusan terakhirnya adalah menghukum tergugat, yaitu PJ Bupati atau Bupati hari ini, dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu, kami LBH Medan bersama guru mengapresiasi dan berterima kasih kepada Majelis Hakim PT UN Medan yang menurut kami masih mempunyai hati nurani dan masih menegakkan hukum. Di masyarakat ini banyak yang menduga pengadilan itu masih ada kejanggalan dan banyak kejanggalan. Tapi alhamdulillah untuk putusan petun kali ini kita mengapresiasi putusan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selanjutnya kami menyampaikan kelanjutan terkait dengan putusan ini. Adapun putusan ini adalah sudah barang tentu LBH Medan dan para guru menegaskan dan mendesak PJ Bupati hari ini untuk melaksanakan putusan itu. Walau memang ada upaya hukum, tetapi sebelumnya para guru sudah melakukan audiensi dan ada komitmen dari PJ Bupati jika kalau ini putusan dibatalkan maka mereka akan pengumuman itu akan dibatalkan, dan seyogyanya mengikuti putusan yang hari ini. Itu. Oleh karena itu tegas LBH Medan dan para guru ini yang berhadir mewakili 103 itu segera untuk diumumkan kelulusannya itu berdasarkan CAT, dan orang-orang yang lulus diangkat sebagai guru P3K yang sesungguhnya guru-guru P3K. Itu untuk putusan. Namun hari ini kawan-kawan media kita ketahui bersama, masyarakat Sumatera Utara khususnya Kabupaten Langkat juga mengetahui kasus P3K ini tidak hanya ada di Petun.
melainkan ada juga di Polda Sumut. Hari ini Polda Sumut telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD, Kasih Kesiswaan SD atas nama Alexander, 2 kepala sekolah Awaludin dan Rohayuningsi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk 2 tersangka kepala sekolah itu mulai Maret dan 3 lagi September awal kemarin. Namun kita mengecam keras dan sangat mengkritik keras Polda Sumut. Hari ini 5 para tersangka itu tidak ditahan. Parahnya Polda Sumut mengatakan kalau penahanan itu tidak dilakukan karena kooperatif. Ini merupakan sejarah terburuk penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara. Bagaimana mungkin terduga atau tersangka pelaku korupsi itu tidak ditahan dengan alasan kooperatif? Dan ini ada diskriminasi atau disparitas upaya paksa, karena kawan-kawan ada 3 kabupaten kota yang bermasalah di Sumatera Utara: Madinah, Batubara, dan Langkat. Untuk Madinah dan Batubara ada 6, itu semua ditahan. Madinah ada 5, 1 tidak tahan ketua DPRD-nya yang kita ketahui diduga hari ini ditetapkan tersangka. Untuk Batubara 5 tersangka itu ditahan, 1 tidak, yaitu ex bupatinya yang kita ketahui Bapak Zahir. Hari ini bisa ikut kontestasi politik, malah ditangguhkan pula. Ini betul-betul presiden buruk penegakan hukum, dan ini kami sampaikan kepada masyarakat. Dan Kapolri LBH Medan tegas kemarin meminta itu Kapolda Sumut dan Dirkrimsus itu untuk dicopot dan dievaluasi, karena ini benar-benar terang benderang mereka mencederai hukum dan melanggar asasi manusia. Itu satu. Kenapa kita mendesak untuk ditahan? Karena apa? Kalau dia tidak ditahan, maka akan ada intimidasi ataupun upaya-upaya untuk apa? Menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana lainnya, atau melarikan diri. Berkaitan dengan itu menyambung. Prinsipnya ini sudah ada gambaran. Hari ini di sebelah kiri saya ada Bu Melisa. Bu Melisa ini adalah guru honorer SMP Negeri 1 Tanjung Pura yang merupakan aktor pengungkap dugaan korupsi dan kecurangan di Kabupaten Langkat, dan motor dari 103 orang itu. Bu Melisa inilah yang awalnya mengetahui adanya kejanggalan dalam hal kelulusan P3K Langkat. Beliau melakukan investigasi bersama kawan-kawan, menilik hasil kelulusan yang melalui live score, kan begitu, dan ternyata ada nilai yang diselundupkan. Yang diselundupkan dalam hal ini namanya SKTT, yang mengakibatkan guru-guru yang hari ini di hadapan abang-abang itu tidak dinyatakan tidak lulus karena ada SKTT. Dan seyogianya SKTT itu tidak pernah ada. Dan itu hanya adalah akal-akalan untuk dugaan transaksional. Itu kaitannya dengan Polda. Dan kami LBH Medan bersama guru meyakini kalau masih ada tersangka ataupun aktor utama yang harus segera ditetapkan oleh Polda Sumut, yaitu kami menduga kuat adanya keterlibatan PLT Bupati 2023. Karena apa? Pengumuman itu dilakukan oleh PLT Bupati, kan begitu. Dan bagaimana mungkin jajaran di bawahnya bisa mengumumkan itu tanpa sepengetahuan dia, dan dia juga tidak mengetahui adanya kecurangan dan juga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Polda Sumut kami desak untuk segera menetapkan tersangka lainnya yang kami duga aktor utama, dan kami duga adanya keterlibatan PLT Bupati 2023, dan bahkan ada di jajaran Panseldanya. Ada juga itu Panseldanya, ketua Panseldanya kalau tidak salah Sekda ya, Sekda dan anggota-anggotanya yang tersangka hari ini. Oleh karena itu, kami minta Polda Sumut tidak lagi bermain politik, dan begitu, tidak lagi bermain-main dengan hukum. Ini sudah terang benderang. Kalau dalam peribahasa Jawa namanya Ceto Welo-Welo, sudah terang sekali ini siapa-siapa yang terlibat. Maka tolong segera ditetapkan dan segera diadili, ditahan dan diadili. Itu untuk Polda Sumut. Terakhir penyampaiannya kawan-kawan, hari ini kita ketahui bersama Bu Melisa hari ini yang sebagai penyebutan di Kabupaten Langkat ini sangat luar biasa sebagai pejuang P3K, sedang diduga dikriminalisasi, dicoba untuk kriminalisasi. Siapa yang mencoba untuk mengkriminalisasinya?
ada seorang pengacara yang kami ketahui dan kita juga sedang bersinggungan atau sedang melakukan upaya hukum di Petun, yaitu seorang pengacara Bupati, PJ Bupati dalam PT UN, dan pengacara ini juga merupakan yang berinisial TL, dan dia juga merupakan pengacara daripada Kadis Pendidikan dan satu kepala sekolah tersangka. Hari ini Bu Melisa dilaporkan karena tuduhan pemalsuan pernyataan di tahun 2023 yang sangat tidak masuk akal ketika di tahun 2003 dilaporkan hari ini, dan ini adalah bentuk nyata kriminalisasi. Kenapa kami nyatakan itu bentuk nyata kriminalisasi, dan bahkan ini adalah perencanaan kriminalisasi, di mana sudah terhandus sebelum sepekan sebelum kelulusan ini itu sudah tersembus di sana kalau mereka kalah tergugat dan tergugat intervensi 2 kala, itu Melisa akan dilaporkan begitu. Nyatanya itu juga bersambung dengan ada seorang guru yang berinisial F, itu sudah mencoba diduga mengancam, kami akan laporkan ibu dengan ketentuan-ketentuan ini. Itu jelas dan ada pembicaraannya. Oleh karena itu, kriminalisasi yang hari ini mau dilakukan kepada Melisa adalah suatu perencanaan. Dan kapan pelaporan itu? Pelaporan itu dilakukan sepekan lebih kurang setelah pasca klien yang pengacara itu ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, ini ada bentuk adalah seperti intimidasi atau tendensi. Karena apa? Karena Bu Melisa lah yang mendesak, yang memperjuangkan kawan-kawan bersama kawan-kawan untuk mereka tetap sebagai tersangka. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Pastinya lah kriminalisasi itu melanggar asasi manusia. LBH Medan tegas akan melawan itu dan mengingatkan. Hari ini itu dilaporkan di Polres Langkat. Polres Langkat tidak tidak merespon itu dan tidak bermain-main dengan kasus yang diduga ini kriminalisasi. Kalau enggak, masyarakat ataupun khusus guru-guru ini akan melawan terus dan perlawanan itu akan berlipat-lipat. Kira-kira itu kawan-kawan yang perlu kami sampaikan dalam konferensi pers hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa saya kembalikan ke moderator, dan nanti Bu Melisa bisa juga memberikan berapa keterangan-keterangannya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya kembalikan ke Arta. Baiklah, terima kasih. Sesi pertanyaan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, mau kepada Bang Irfan atau mungkin kepada guru-guru yang hadir pada saat ini. Bisa putusan atau setelah putusan PT UN, Bang. ya. Selanjutnya siapa yang menjalankan putusan Mendagri atau Kemendikbud? Ya, amar putusan itu jelas ya Bang, ada 5 poin, yaitu mewajibkan tergugat untuk mengumumkan kembali. Tergugatnya adalah PJ Bupati. Kalau kita buat Bupati, karena hari ini dijabat oleh PJ. Maka seyogyanya secara hukum yang menindaklanjuti putusan itu adalah PJ Bupati. PJ Bupati harus taat hukum. Kalau ada putusan itu, maka dia harus menyelamatkan hak-hak yang merupakan warganya, yang merupakan guru-guru hari ini untuk segera diumumkan. Dan dia juga harus berkoordinasi kan dengan Menpan RB dan Mendikbud untuk mengumumkan, karena hasil CAT kan dari nasional. Diumumkan kembali dan dia memutuskan. Itu tanggung jawab oleh PJ Bupati. Dan kami juga meminta Menteri Pendidikan, Menpan RB tidak merespon pihak guru-guru ini, dan mereka adalah orang-orang yang dijolimi, mereka adalah orang-orang yang benar. Maka putusan pengadilan itu bentuk adalah kemenangan daripada guru-guru ini, maka haruslah dikabulkan, harus dilaksanakan segera putusan itu, dan jangan lagi ada penghalang-penghalangan baik dari kementerian maupun Menpan RB maupun Mendikbud atau PKN. Itu Bang. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk kamu Melisanya sendiri ini proses hukumnya apa? Ya, kalau ini sebenarnya kalau kawan-kawan kita sampaikan ini ogap-ogapan saja kan gitu. Tapi ya kita hormati setiap orang berhak untuk membuat laporan, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum. Apa upaya selanjutnya, Kak? Kalau orang dilaporkan mungkin ada proses. Apakah dia pelapor itu akan diperiksa, saksi-saksinya kan begitu. Baru setelah saksinya diperiksa, barulah kalau penyidik ataupun penyelidik
menganggap ini prosesnya harus diproses, maka mungkin dia akan dipanggil kan begitu dalam proses penyelidikan. Dan yang anehnya perencanaan itu kuatnya adalah statement pengacara tersebut di salah satu media segera tetapkan tersangka. Seakan-akan nggak paham tentang hukum ya, langsung orang-orang tetapkan sebagai tersangka. Prosesnya belum ada gitu kan. Dan kami meyakini kalau tidak pernah ada apa yang dituduhkan kepada Melissa, dan itu siap dipertanggungjawabkan. Dan itu adalah akal-akalan dan menakut-nakutin. Kiranya yang takut-takutin anak-anak gitu, baru lahir gitu kan. Malah semakin mereka ditekan, maka mereka semakin kuat. Dan ini akan mengganggu di Langkat, dan ini akan mendorong lebih cepat kliennya untuk segera ditahan kan gitu. Itulah. Kalau kami sendiri ada yang mau sampaikan penegasan saja. Perjuangannya. Oh, perjuangan. Sampai hari ini akhirnya bisa dikabulkan semua. Mungkin prosesnya gitu ya Bu ya. Jadi teman-teman ini itu semangat atau awalnya itu maunya bergerak itu karena adanya rekapan hasil live score yang saya buat. Jadi ketika setelah ujian CAT itu ada live score yang muncul dari YouTube dari BKN Kanrek 6. Nah, dari hasil YouTube itu saya tonton lalu saya pindahkan ke dalam Excel. Jadi data-data itu nilainya jelas secara CAT dapatnya berapa. Kemudian kita karena di dalam proses ini kan tidak di dalam seleksi guru itu kan tidak ada passing grade gitu kan. Jadi kan artinya semua di ranking. Ya berapa yang didapat ranking lah dari atas sampai ke bawah. Jadi ketika saya ranking itu maka muncullah nama-nama yang dia nilai tinggi gitu kan. Itu jadi gambaran kawan-kawan, oh nilaiku tinggi dan kemungkinan lulus gitu. Tapi pada akhirnya pada saat pengumuman itu ternyata mereka nggak lulus. Nah, ketika mereka nggak lulus, itu pengumuman tengah malam, jam 11:30 malam, saya diteleponi sampai jam 2 pagi. Kawan-kawan itu menangis, mengatakan bahwasanya nilai saya nggak lulus dengan nilai saya turun. Karena mereka katakan nilainya turun, jadi saya lihat lagi nih hasil dari rekapan CAT dengan hasil pengumuman. Dari situlah dibuat analisis adanya SKTT. Karena kalau daerah yang menggunakan SKTT, maka itu ada penilaian teknis itu diambil 70%. Dan SKTT-nya itu 30%. Jadi dibuatlah analisis itu dari yang CAT yang udah saya buat. Nah, dari situlah nampak bahwasanya orang-orang yang lulus ini SKTT-nya maksimal, yaitu 135 poin. Sedangkan mereka-mereka ini itu SKTT-nya minimal, paling minimal. Seperti yang Ibu di sebelah ini, dia ranking 1 untuk di mapelnya secara CAT, tapi SKTT-nya dikasih serendah-rendahnya. Berapa? 15. Dikasih serendah-rendahnya. Jadi Ibu ini mapel BK, secara CAT nilainya paling tinggi. Kemudian ada aturan bahwasanya ada prioritas. Prioritas itu diutamakan dalam pengumuman adalah K2. K2 posisinya di atas. Oke, berarti dia posisinya dalam guru BK ini ada 2 orang K2. Harusnya dia nomor 3. Ya kan? Setelah K2, prioritasnya adalah Serdik. Ternyata Serdik ada lagi 4 orang. Artinya harusnya dia ranking 7. Kan gitu. Tapi nyatanya dia jadi ranking 41. Dan itulah yang menyebabkan dia tidak lulus. Dan dari SKTT inilah yang dilihat akhirnya kawan-kawan itu bercerita, oh Bu, ternyata si Anu bayar itu. Jadi dari nilai SKTT inilah munculnya yang dugaan-dugaan suap menyuap itu. Jadi kalau saya bilang saya dikriminalisasi ya gara-gara live score yang saya buat. Karena dari live score yang saya buat inilah yang memicu kawan-kawan untuk berjuang mempertahankan haknya. Tuh, mungkin itu aja. Berarti setelah 14 hari, mereka mengajukan banding ya Pak? Ya, itu yang memang itu namanya kan hak upaya hukum tuh Kak. Pasca putusan dibacakan semalam, maka pihak terkait itu bisa melakukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari. Setelah itu dibacakan melalui ekor. Kalau dia tidak melalui ekor, maka 14 hari setelah pemberitahuan. Harinya adalah hari kalender.
Oke, harinya hari kalender. 14 hari misalnya tetap dikuatkan putusan Petun Medan. Ya. Apakah ibu-ibu mama ini akan bisa langsung kembali bekerja atau ada proses lain? Baik, kalau bekerja mereka tetap bekerja. Guru-guru ini masih terus mengajar, mengabdi dan melakukan tanggung jawabnya. Kalau setelah 14 hari ini tidak ada upaya hukum, maka putusan itu namanya ingkrah van wisde atau berkuatan hukum tetap. Oleh karena itu sudah barang tentu kalau sudah berkuatan tetap dapatlah dieksekusi dan dilaksanakan sebagaimana amar putusan itu, Kak. Kalau itu sudah dilaksanakan, berarti tidak ada alasan bagi PJ Bupati untuk tidak mengangkat mereka yang nantinya diumumkan kelulusannya sesuai dengan CAT. Kan gitu. Oke. Lagi? Pak, kalau ada? Mana? Apa masih ada lagi pertanyaan? Buat inilah Bang Irwansyah lah sebagai salah satu Iya, perwakilan. gimana pendapatnya dengan hasil keputusan PTUN ini? Kan udah berjuang 9 bulan kan? Ya. Cocok. Saya yang mengajar di Polda. Iya. Nah, ini ya, ini guru. Nih, Mata pelajaran apa yang Kak. pelajarin kemarin? ini guru polisi, ini guru pejabat PLT. Satu sekolah banyak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana perasaannya setelah putusan ini dikabulkan? Kalau ditanya perasaan, pasti senang. Perasaan pasti senang. Karena untuk mencapai ini suatu hal yang luar biasa, Pak. Dalam arti kata, banyak lika-liku yang kami hadapi untuk memperjuangkan ini, baik dari materi, kami sampai turun ke jalan, itu pun kami dibilang pengemis, kami diintimidasi, terus kami dibilang nggak mungkin kalian bisa gitu. Banyak, tapi nyatanya hari ini kami membuktikan bahwasanya kami bisa, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau bergerak. Dan semoga PJ Bupati Langkat segera menyelesaikan permasalahan ini dan segera mengikuti putusan Petun. Mungkin itu saja dari saya. Dan stop kriminalisasi. Dan stop kriminalisasi untuk guru-guru, terutama ke Bu Melisa Ramadhani dan kawan-kawan lainnya.